Secara kebetulan, Yuran bersama bibinya telah tiba di negara Yin. Saat masuk ke dalam istana, ia tak sengaja bertemu dengan Xiao dan melihat seruling milik Asule berada dengannya. Mengetahui Yuran adalah istri Asule, Xiao lalu mengembalikan seruling tersebut kepadanya. Setelah itu, Yuran meniupnya dengan harapan Asule segera datang kepadanya. Asule yang memiliki pendengaran yang sangat tajam tentu saja mendengarkan suara seruling tersebut dan sangat senang bisa bertemu kembali dengannya. Yuran marah kepada Asule karena main asal pergi saja tanpa berpamitan kepadanya. Sementara itu, Xiao menyendiri di perpustakaan. Ia ternyata menyukai Asule saat pertama kali bertemu. Namun ia sadar Asule telah menikah dan tidak mungkin ia bisa memilikinya. Akhirnya, Jiye berhasil kabur dan berada di kota negara Yin. Di sana ia melihat Yuran berada di sebuah toko. Ia pun menjadi senang dan hendak menghampirinya. Secara kebetulan, Asule juga berada di sana. Melihatnya berduaan, membuat Jiye mengurungkan niatnya dan pergi dari tempat tersebut. Ia pun kecewa melihat wanita yang ia cintai bersama sahabatnya saat ini. Dalam keadaan mabuk, sesaat ia terlibat masalah dengan anak dari penjabat negara Yin. Karena moodnya sedang tidak baik, anak penjabat bersama pengawalnya dibantai habis oleh Jiye. Secara kebetulan, Zhu, anaknya Wu Yi, berada di sana. Menyadari Jiye adalah pria yang waktu itu sempat membuat masalah dengan ayahnya, ia pun menyeretnya untuk dibawa pergi dari tempat tersebut. Kembali ke mereka, Bibi Yu Yi menjemput Yuran untuk kembali ke rumah, sedangkan Asule bersama Xiao belum mau pulang dan ingin jalan-jalan. Setelah itu, Xiao bertanya kenapa Asule tidak pulang bersama Yuran, karena mereka berdua merupakan sepasang suami istri. Dari sinilah Asule menjelaskan pernikahannya dengan Yuran hanya untuk menyelamatkan sahabat mereka, alias pernikahan pura-pura, karena Raja Baili akan membebaskan Jiye apabila mereka menikah. Semenjak hari pertama mereka menikah, Asule dan Yuran telah bercerai. Sesaat, Asule melihat salah satu orang asing dan meminta pengawal untuk menjaga putri Xiao, sedangkan ia pergi mengejar orang tersebut. Yang ternyata orang itu adalah Lu, muridnya penyihir Sahan. Asule sangat terkejut karena terakhir kali bertemu, Lu telah tewas bunuh diri. Lu menjelaskan kedatangannya saat ini untuk memastikan Asule bergabung dengan sekte penyihir. Ia pun memberikan sebuah gulungan dari penyihir Sahan. Tanpa mengatakan apa-apa, ia pun langsung pergi dari sana. Saat berada di istana, Xiao bertanya siapa orang yang Asule temui tadi. Asule menjawab orang itu adalah murid dari penyihir Sahan yang memberikan sebuah gulungan misterius. Tanpa mau tahu isinya, Asule membakar isi gulungan tersebut dan tidak ingin ada lagi hubungan dengan sekte penyihir. Sementara di tempat lain, Kaisar Reki bertemu dengan Tuan Sang. Di sana, Tuan Sang tahu meskipun Reki seorang kaisar, namun ia sangat lemah dan seperti boneka yang dikendalikan oleh Ratu Bunga. Ditambah lagi, Wu Yi, Raja Negara Li yang tidak pernah mau menuruti perintahnya. Ia bersama organisasi Tianku siap membantu sang kaisar. Namun, Reki harus membersihkan nama organisasi Tianku supaya seluruh anggota yang tersebar di seluruh negeri berani untuk keluar dan menampakkan wujud mereka. Akhirnya Reki meminta waktu 1 minggu dan ia akan membersihkan nama organisasi Tianku.
Di lain sisi, Jie disiksa dan ditenggelamkan ke dalam air oleh pasukan milik Zhu. Namun, setelah 15 menit berlalu, Jie tidak memberontak sama sekali. Tentu saja, Jie bisa bertahan karena sejak ia kecil, siksaan tersebut sudah sering ia alami. Dikira Jie telah mati, Zhu menjadi panik dan meminta untuk menariknya. Ternyata Jie masih hidup. Dengan brutal ia menghajar pasukan di sana. Melihat hal itu membuat Zhu sangat kagum kepadanya. Lalu Jie berkata kalau ia harus tetap hidup untuk satu tujuan, yaitu membunuh penjaga lapas di tempat tersebut. Karena ia bersama ibunya di saat dulu sering disiksa yang membuat ibunya terbunuh. Zhu bersama pengawalnya langsung pergi ke perpustakaan negara Yin dan mengobrak-abrik beberapa catatan mengenai siapa pemimpin lapas 20 tahun terakhir. Setelah berhasil mendapatkannya, pemimpin penjaga lapas itu bernama Sun Zimao atau biasa dipanggil Sun. Mendapatkan semua informasi itu, Zhu mengajak Jie ke sebuah tempat sambil menceritakan kalau Sun, penjaga lapas 20 tahun yang lalu adalah orang yang membunuh ibunya Jie. Sun juga gemar meniduri wanita yang dipenjara, salah satunya ibu Jie, dan setelah itu wanita yang ditidurinya langsung dibunuh. Secara kebetulan, Sun bersama pasukannya sedang melintas. Karena atas perintah dari Kaisar Reiki, ia disuruh untuk membawa semua emas negara Yin untuk diberikan kepada Wu Yi sebagai dana segar dalam melatih pasukan militer. Zhu mengembalikan senjata tombak milik Jie dan menyuruhnya untuk balas dendam. Di waktu bersamaan, Kaisar Reiki mendapatkan informasi kalau Sun yang membawa emasnya saat ini sedang diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Mendengarkan hal itu, ia pun bergegas pergi ke sana. Sedangkan Jie berhasil membunuh semua pasukan hingga menyiksa Sun dengan memasukkan kepalanya ke dalam air. Sun sesaat menyadari Jie merupakan seorang anak yang waktu dulu pernah ia siksa dan ibunya tewas akibat dibunuh olehnya. Karena dendam yang membara, Sun akhirnya tewas dibunuh oleh Jie. Tak lama kemudian, Asule datang ke sana dan sangat terkejut melihat sahabatnya membunuh salah satu penjabat negara. Karena tidak tahu apa yang terjadi, Asule mencoba membawanya pergi. Namun hal itu ditolak oleh Jie, dan ia justru pergi bersama Zhu. Singkat cerita, Jie berterima kasih kepada Zhu karena ia tahu dirinya tidak akan ditangkap karena ia saat ini sedang bersama Zhu. Sebagai ucapan terima kasihnya, ia akan melakukan apapun untuknya. Zhu meminta Jie untuk menjadi pengawalnya dan harus melakukan 3 hal untuknya. Apabila 3 hal tersebut sudah dilakukan oleh Jie, maka ia boleh pergi kemanapun ia mau. Dan hal pertama yang harus ia lakukan adalah menggunakan pakaian pasukan milik negara Li. Sementara itu, Asule memberitahukan kepada Yuran kalau ia bertemu dengan Jie yang sedang membunuh salah satu penjabat negara Yin. Namun Jie tidak mau ikut bersamanya, melainkan justru pergi bersama Zhu. Mengetahui hal tersebut, secara diam-diam Yuran pergi menemui Zhu yang kebetulan di sana ada Wu Yi. Dan saat ini ia meminta dipertemukan dengan Jie.
Zhu menjawab Ji Ye sekarang menjadi pengawal sekaligus pelayannya. Ia pun membawa Yuran ke dalam base camp pelatihan negara Li. Di sana, Yuran disuruh untuk mencari sahabatnya sendiri. Meskipun semua pasukan menggunakan topeng, Yuran tetap bisa mengetahui Ji Ye yang asli. Namun sayang, orang yang ia cintai itu tidak menanggapinya sama sekali dan seperti melihatnya dengan tatapan tidak saling kenal. Hal tersebutlah yang membuat Yuran merasa bersedih dan pergi dari sana. Di malam harinya, penasehat negara Yin menemui Asule dan memintanya untuk bertemu dengan Kaisar Reki. Sesampainya di istana, terlihat Reki berlari ketakutan karena hendak dibunuh. Asule dengan cepat menyelamatkannya, sementara orang yang hendak membunuh Kaisar Reki ditangkap oleh penasehat negara. Saat ditanya siapa yang menyuruh mereka untuk membunuh sang kaisar, mereka berdua justru bunuh diri untuk menghilangkan jejak dan identitas. Penasehat negara lalu menemui kaisar sambil meminta maaf karena kedua pasukan tadi telah melakukan bunuh diri dan tidak sempat untuk mengungkap dalang di balik semuanya ini. Namun ia menemukan pisau yang dipakai oleh pembunuh tadi, yang tak lain pisau tersebut milik pasukan negara Li. Mereka pun curiga dalang di balik pembunuhan sang kaisar adalah Wu Yi. Lalu keesokan harinya, pengawal milik Wu Yi mengatakan kalau tadi malam terdapat dua pasukan yang hendak membunuh sang kaisar, dan pembunuh itu menggunakan pisau dari negara mereka. Wu Yi seketika menyadari kalau saat ini ada seseorang yang ingin menjebaknya dengan tuduhan palsu tersebut. Tak lama kemudian, penyihir Sahan menemui Wu Yi. Sahan mengundurkan diri sebagai penasehat milik Wu Yi dan tidak akan lagi bekerja untuk negara Li. Wu Yi tidak menghalanginya pergi dan membiarkannya begitu saja. Setelah itu, ia menemui Kaisar Reki dan mencoba menjelaskan kalau ia bukan dalang di balik rencana pembunuhan sang kaisar. Ia lalu bertanya, siapa jenderal yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan kaisar. Salah satu jenderal datang ke sana dan mengaku dirinya lah yang bertanggung jawab. Tanpa basa-basi, Wu Yi langsung membunuhnya tepat di hadapan semua orang. Kegaduhan pun terjadi di istana, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan Wu Yi. Hal tersebut sengaja Wu Yi lakukan sebagai bentuk rasa kekecewaannya terhadap jenderal yang menjaga keamanan Kaisar Reki. Oleh karena itu, ia ingin mengadakan sebuah kompetisi untuk mencari kandidat supaya bisa dijadikan seorang jenderal dalam menjaga keamanan sang kaisar. Reki yang tak bisa berbuat apa-apa hanya menuruti kemauannya. Setelah itu, Wu Yi pergi ke base camp pasukan miliknya dan melihat Ji Ye sedang bertarung dan berhasil mengalahkan 10 pasukan di sana. Kagum akan kehebatannya, Wu Yi berencana menjadikannya sebagai kandidat untuk mengikuti kompetisi. Sementara di tempat lain, Putri Xiao menemui Ratu Bunga yang merupakan bibinya. Di sana ia meminta bantuan untuk mencarikan kandidat yang cocok dalam mengikuti kompetisi. Apabila mereka kalah, maka jenderal negara Yin akan diambil alih oleh Wu Yi.
Ratu Bunga lalu pergi ke dalam penjara yang terlihat salah satu pria kuat dikurung oleh Ratu Bunga selama ini. Pria itu merupakan kaki tangan dari pemimpin organisasi Tianku yang dulu. Kematian pemimpin organisasi Tianku membuat pria tersebut menjadi gila dan stres. Dan Ratu Bunga berencana menjadikan pria itu untuk mengikuti kompetisi. Hingga di mana kompetisi akan segera dilaksanakan, negara Yin mengutus pria kuat pilihan dari Ratu Bunga, sedangkan negara Li mengutus Jie. Sesaat Yuran bersama Asule menyadari pria di sana adalah sahabat mereka. Terlihat Tuan Sang datang ke sana sambil membawa pedang legenda. Pria itu pun yang melihat pedang legenda langsung ketakutan dan kabur dari arena pertarungan. Karena negara Yin tidak ada kandidat lain untuk bertarung, Asule meminta izin kepada sang kaisar untuk mengizinkannya mewakilkan negara Yin. Ia sengaja melakukan itu untuk memastikan apakah pasukan di sana merupakan Jie atau bukan. Sesaat, Tuan Sang memberikan pedang legenda kepadanya untuk bertarung. Duel pun akhirnya terjadi. Terlihat jelas Asule tidak mengeluarkan kemampuannya dan ia hanya ingin melepaskan topeng pria tersebut. Dugaannya ternyata benar, pria itu adalah Jie. Asule pun tidak lagi ingin menyerangnya. Namun sayang, Jie justru menyerang Asule dengan sungguh-sungguh dan hendak membunuhnya. Jie, 你干什么？我自己走。演武继续。 Sesaat, hal itu dihentikan oleh Wu Yi sambil berkata duel saat ini hanya untuk mencari kandidat yang akan dijadikan jenderal untuk menjaga sang kaisar. Sang kaisar akhirnya memutuskan Jie sebagai pemenangnya. Di saat itu juga, kaisar mengumumkan kalau Asule merupakan pemimpin organisasi Tianku dan pedang yang dipakainya adalah pedang legenda. Di saat dulu, organisasi Tianku dituduh sebagai kelompok pemberontak. Namun sebenarnya sekte penyihirlah yang merekayasa semuanya itu dan membuat tuduhan palsu kepada organisasi Tianku sebagai kelompok pemberontak. Kini, sang kaisar ingin meluruskan kesalahpahaman tersebut dan mau mengembalikan reputasi organisasi Tianku. Singkatnya, semua petinggi dikumpulkan dan Ratu Bunga sangat tidak setuju atas perintah sang kaisar yang mengembalikan reputasi Tianku. Namun sayang, Reki saat ini genap berumur 20 tahun, yang dimana berarti Reki sudah sepenuhnya berkuasa memimpin negara Yin, dan Ratu Bunga tidak boleh ikut campur lagi dalam urusan negara Yin. Ternyata Ratu Bunga ini bukanlah ibu kandung dari Reki, melainkan hanya bibinya saja, yang memang dianggap seperti ibunya sendiri oleh sang kaisar. Menyadari dirinya sudah tidak bisa berkuasa di negara Yin, Ratu Bunga lalu kembali ke kamar dan ngamuk-ngamuk tidak jelas.